Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, nama saya Merky, dan kita berada di dalam episode Belajar Motret bareng Merky. Bahasan kita kali ini adalah mengenai diafragma. Apa sih diafragma itu? Jadi begini, diafragma itu adalah suatu alat yang berada di dalam lensa yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang memasuki sensor. Kayak gimana sih bentuk diafragma itu? Biasanya dalam lensa digital, bentuk diafragma itu agak sulit untuk dilihat. Bukan berarti nggak bisa, agak sulit, ya. Nah, sementara di sini saya ada lensa analog. Ya, di lensa analog bisa dengan mudah dilihat. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Sebentar. Ini apabila bukaan lensa kita buka lebar, dan ini kita tutup semakin mengecil. Ya, jadi di sini benar-benar dia berfungsi sebagai pengaturan banyaknya cahaya yang masuk. Nah, lalu akibat bukaan lensa membesar atau mengecil itu membawa pengaruh terhadap ruang tajam, atau biasa kita sebut depth of field. Pada lensa analog itu kita bisa memperkirakan seperti apa sih jarak depth of field kita. Sebentar, mungkin kalian akan bertanya, apa sih depth of field itu? Depth of field adalah ruang yang masih dianggap tajam selain titik fokus. Itu bisa ke depan, bisa ke belakang. Pada lensa analog itu kita bisa memperkirakan ada di berapa meter ke depan dan di berapa meter ke belakang jumlah depth of field kita. Jadi seperti ini. Di sini ada garis warna-warni, ada yang hijau, oranye, merah, biru, dan titik hitam. Sebelah sini juga sama, ya, biru, merah, oranye, hijau. Lalu kita bisa lihat lagi di sini ada nilai angka 16. Ini warnanya hijau, lalu 11 ini warnanya kuning, 8 oranye, 4,5 ini nggak kelihatan lagi warnanya, dan warna ini untuk nilai 4 itu warna hijau. Selebihnya 2,8 sampai 1,4 itu berwarna putih. Itu untuk apa? Sekarang kalau kita pindahkan ini ke 16, di titik ini menunjukkan diafragma kita ada di 16. Lalu di atas ini ada pengatur jarak. Kita geser ke nomor 2, ke 2 meter. Ya. Di sini karena 16 ini warnanya hijau, bisa dilihat garisnya yang berwarna hijau di sini berada di 3 meter. Ya. Lalu warna hijau yang selanjutnya, warna hijau terdekat itu ada di 1,5 meter. Berarti jarak terjauh 3 meter sampai jarak terdekat 1,5 meter itu masih bisa dianggap jelas.
Nah, sekarang kalau kita pindah lagi, misalkan kita gunakan diafragma 8. 8 itu warnanya merah. Kita pindah ini ke 3 meter. Warna merah, garis warna merah itu di sini ya, dengan di sini. Jadi warna merah di sini menunjukkan ke angka 5 meter. Jarak terjauhnya itu 5 meter. Lalu jarak terdekatnya itu kurang dari 3 meter. Ya. Ini menunjukkan titik tertajam itu ada di 3 meter. Sementara titik terjauh itu ada di 5 meter. Ya. Lalu titik terdekat itu ada di 2 meter. Kurang dari situ itu buram. Lebih dari angka 5 meter itu buram. Nah, lalu kalau kita pindah diafragma ke 1,4. Untuk 1,4 sama sekali tidak ada garis warna-warni yang mewakili warna 1,4. Di sini saja warna 1,4 itu putih. Ya. Jadi kalau misalkan kita fokusnya itu ada di titik 3 meter, lewat dari 3 meter itu buram. Kurang dari 3 meter itu juga buram. Sekarang kita akan melihat bagaimana pemilihan diafragma berpengaruh terhadap ruang tajam. Pada gambar ini titik fokus ada pada kursi, sementara pemilihan diafragma itu ada di F22. Bisa dilihat ruang tajam pada gambar itu sangat luas. Sementara pada gambar kedua itu kita menggunakan F16. Di sini ruang tajam masih sangat luas. Belum ada pengaruh yang signifikan terhadap gambar. Di sini kita menggunakan F11. Gambar masih bisa dianggap tajam. Sementara di sini kita menggunakan F8. Ada penurunan ketajaman pada gambar pohon di belakang dibanding dengan tadi. Sementara pada gambar ini kita menggunakan F5,6. Terjadi makin banyak penurunan ketajaman pada bagian rumput di belakang objek itu mulai buram. Sementara pada gambar ini kita menggunakan F4. Ruang tajamnya semakin menyempit, terlihat bagian blur semakin maju ke arah kursi. Di sini bagian rumput terlihat semakin buram. Pada gambar ini kita menggunakan F2,8. Ruang tajam semakin sempit dan buram semakin bertambah. Yang tadi masih terlihat bagian dekat pohon pisang yang paling depan ini masih jelas, sekarang sudah mulai buram. Dan ini kita menggunakan F2. Terlihat gambar semakin buram, ruang tajam semakin sempit. Tanah di bawah pohon pisang tadi asalnya agak jelas, sekarang semakin buram. Dan terlihat ruang tajamnya itu semakin sedikit ya. Di sini kita menggunakan F1,4. Terlihat perbedaan yang jauh berbeda, di mana ruang tajamnya itu mungkin dari depan dekat objek sampai ke belakang itu mungkin sekitar 1 meter ya. Dan dari sini mulai timbul masalah, yaitu masalah pemokusan. Pemokusan gambar akan menjadi lebih sulit dengan bukaan F1,4. Ini yang disebut dengan depth of field. Depth of field sendiri dipengaruhi oleh focal length lensa, oleh jarak lensa ke objek. Walaupun kita menggunakan diafragma terbesar, tapi kita memilih jarak
sampai misalkan sampai jarak infinity, kita tidak akan mendapatkan yang namanya bokeh. Jadi semakin dekat jarak objek ke lensa, maka latar belakang ataupun latar depan itu akan menjadi buram. Diafragma diwakili dengan nilai yang cukup membingungkan. Kenapa saya sebut membingungkan? Karena semakin kecil lubang diafragma kita buka, maka nilainya akan semakin besar. Semakin besar lubang diafragma kita buka, maka nilainya akan semakin kecil. Nilai di sini diwakili oleh angka 32, 22, 16, 11, 8, 5,6, 4, 2,8, 2, 1,4, 1. Nah, jadi semakin kecil lubang diafragma, semakin besar nilainya. Dan semakin besar lubang diafragma kita buka, semakin kecil nilainya. Di sini ada yang disebut dengan f-stop. Apa sih f-stop itu? F-stop itu saya istilahkan sebagai terang dan gelapnya suatu nilai eksposur pada gambar yang diatur oleh diafragma. Biasanya nilai f-stop itu menggunakan plus 1 atau min 1, plus 2 atau min 2. Apa itu tanda plus seperti itu? Jadi begini, apabila diafragma kita buka menjadi bukaan yang lebih besar, dia disebut plus 1. Apabila bukaan diafragma kita perkecil dari asal, itu kita sebut min 1. Jadi sebagai contoh, kalau diafragma di sini asalnya itu ada di angka 8. Dari angka 8 ini kita buka plus 1. Kita buka menjadi 5,6. Dari angka 5,6 ini kita buka lagi plus 1 menjadi 4. Sementara nilai 4 di sini apabila kita hitung dari angka 8 itu berarti plus 2. Sebab kita turun 2 klik dari angka 8. Di sini angka 8, ya ini 1, 5,6, dan ini 2, 4. Itu angka plus. Kalau angka minus gimana? Sama. Kita pindahkan lagi, ini diafragma menjadi 8. Di angka 8. Di angka 8 ini, pada nilai 8 ini kita minus 2. Itu berarti 2 klik, 2 stop. Dari 8 pertama ke 11, kedua ke 16. Itu minus 2. Jadi dalam diafragma itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pada default, nilai diafragma di lensa digital itu berbeda dengan lensa analog. Pada lensa analog,
biasanya diafragma itu turun atau naik per satu f-stop. Misalkan dari 11 naik menjadi 8, atau dari 11 turun menjadi 16. Ada lensa yang memiliki f-stop setengah. Dari 16 itu naik setengah stop jadi 13. Dari 13 naik lagi setengah stop 11. 11 ke 16 itu satu stop. Nah, kalau di lensa digital biasanya penurunan dan penaikan itu sepertiga. Jadi kalau misalkan dari 16 dia turun sepertiga menjadi 14. Dia turun lagi sepertiga menjadi 13. Turun lagi sepertiga, itu total penurunan f-stopnya sudah 1, baru 11. Biasanya dari 16 ke 11 itu 1. Ini dibagi 3. 16 kita putar, klik jadi 14. Turun sepertiga itu. Kita putar lagi, klik 1. Turun lagi sepertiga jadi 13. Belum 1 nilai dari 16 ke 11 ini. Kita putar lagi 1, klik, baru dia utuh nilainya 1 ke 11. Ya, sampai di sini bisa dimengerti. Saya harapkan semuanya mengerti. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita insya Allah akan ketemu lagi dalam bahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.